Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast ASN Beralak, yang mana pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana penerapan nilai-nilai core value ASN Beralak ini di lingkungan pemasyarakatan, khususnya di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Banyumas dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Yang mana di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya sebagai ASN nilai beralak itu bukan sekadar slogan ataupun hafalan, tetapi menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam lingkungan pemasyarakatan, penerapan nilai ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keamanan, pelayanan publik, pembinaan warga binaan, serta menjaga integritas institusi. Yang mana hari ini sudah hadir saya bersama dengan keempat narasumber yang akan berbagi pengalamannya dan pandangan mengenai implementasi nilai beralak dalam tugas sehari-hari. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih dan selamat datang kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin agar lebih asik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syarif Ahmad Hidayatullah. Di sini saya akan sebagai moderator untuk podcast hari ini, dan kepada keempat rekan bisa memperkenalkan diri. Dari absen satu ini Rahmat Pambudi, silakan Bapak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Syarif Ahmad Hidayatullah selaku moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Pembudi, salah satu staf Kesatuan Pengamanan Rutan kelas 2B Banyumas. Eh, Kami di staf Kesatuan Pengamanan Rutan kelas 2B Banyumas meliputi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Mungkin pembukaannya seperti itu dulu, nanti lebih lanjutnya dibahas lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih atas perkenalannya Bapak Rahmat Pambudi. Selanjutnya nomor 2 Ibu Regita Winda Amelia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kenalkan diri, nama saya Regita Damalia. Saya di sini sebagai petugas pelayanan tahanan dari Kelas 2B Banyumas. Seperti saya sehari-hari, yaitu sebagai pelayanan tahanan seperti pelayanan isukan, kunjungan, dan pengurusan integrasi. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa ambil podcast sambil bertanya waktu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Regita atas perkenalannya. Sekarang nomor 3 Bapak Reza Adiat. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Moderator atas waktu yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reza Ahdiat, merupakan salah satu pegawai aparatur sipil negara yang masih baru yang berada di lingkungan Rumah Tahanan kelas 2B Banyumas. Untuk lebih lanjutnya nanti sambil berjalan mengikuti podcast ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Reza atas perkenalannya. Sekarang selanjutnya nomor 4 Ibu Santi Kurniawati. Ibu silakan. Terima kasih kepada Bapak Syarif atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Kurniawati sebagai staf administrasi atau kepegawaian di Rutan kelas 2B Banyumas. Sehari-hari saya mengurusi tentang tata surat, kemudian kepegawaian seperti cuti dan absensi seluruh pegawai di Rutan kelas 2B Banyumas. Untuk selanjutnya mungkin akan berjalan sesuai dengan podcast yang berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya keempat narasumber kita hari ini. Dan mungkin langsung saja pertanyaan pertama, mengapa sih dan kenapa nilai beralak itu sangat penting untuk diterapkan di lingkungan pemasyarakatan ini? Dari narasumber di TUSI Pengamanan mungkin.
Oke, terima kasih untuk Bapak Moderator. Kenapa kita mulai mengapa nilai berakhlak sangat penting diterapkan di lingkungan pemasyarakatan, khususnya di Rutan kelas 2B Banyumas. Eh, Selaku saya di tupoksi staf Kesatuan Pengamanan Rutan, menurut saya nilai berakhlak sangat penting karena tugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan dan pelayanan. Petugas rutan bukan hanya menjaga tahanan, tetapi juga menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan nama baik institusi. Contohnya nilai akuntabel, misalnya sangat berkaitan dengan tanggung jawab keras dalam tugas pengamanan. Setiap kegiatan seperti kontrol blok, serah terima jaga, pemeriksaan kamar hunian, hingga pelaporan harus dilakukan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian nilai loyal juga penting karena sebagai ASN kita harus menjaga kepercayaan negara dan institusi. Loyalitas diwujudkan dengan disiplin, menaati aturan, menjaga etika, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, petugas pengamanan juga harus memiliki sikap humanis. Walaupun tugas utama adalah menjaga keamanan, pendekatan kepada warga binaan tetap harus mengedepankan etika komunikasi yang baik dan pembinaan yang positif. Mungkin seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Pambudi atas tanggapannya. Di sini mungkin saya bisa menanggap kalau nilai berakhlak ini sangat penting tentunya ke sistem pengamanan di Rutan Banyumas atau di lapas lainnya. Karena dengan adanya nilai berakhlak ini akan menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kondusif dalam setiap keamanan di rutan ini. Baik, untuk ke narasumber lainnya di sistem pelayanan, silakan. Baik, betul sekali Pak Syarif. Bagi saya di sistem pelayanan sendiri, khususnya di pelayanan tahanan, yang paling penting yaitu pada nilai berorientasi pelayanan. Dan memang di lingkungan saya, di lingkungan Rutan kelas 2B Banyumas, masyarakat itu banyak yang datang Pak di rutan untuk mencari berbagai kebutuhan. Ada yang besukan, kunjungan, atau pengurusan pembebasan bersyarat, atau mengurus remisi. Jadi banyak sekali yang datang untuk meminta permohonan informasi. Jadi saya sebagai petugas, saya harus memberikan pelayanan yang cepat, jelas, sopan, dan tidak diskriminatif. Kadang datangnya dalam kondisi yang emosional, terburu-buru begitu Pak. Jadi walaupun seperti itu, kami harus tetap profesional dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur, kemudian harus sabar dan komunikatif. Pelayanan yang baik itu bukan hanya menyelesaikan administrasi, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan khususnya, terutama di Rutan kelas 2B Banyumas. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Regita. Benar yang dikatakan Ibu Regita tadi, bahwasanya pelayanan yang baik itu bukan hanya menyelesaikan administrasi saja, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan, yang mana nilai ini akan berdampak besar kepada sisi pelayanan di Rutan Banyumas ini, karena dengan adanya nilai berakhlak tentunya akan lebih memberikan pelayanan yang cepat, jelas, sopan, dan tidak diskriminatif, baik yang miskin ataupun yang kaya. Jadi tetap sama. Baik, langsung saja ke narasumber selanjutnya dari staf administrasi, silakan. Baik, terima kasih Bapak Syarif atas kesempatan yang diberikan. Kemudian dalam bidang administrasi dan kepegawaian, khususnya di Rutan kelas 2B Banyumas, penerapan berakhlak terlihat dari kedisiplinan, profesionalitas, dan transparansi kerja. Administrasi menjadi pendukung utama jalannya organisasi. Ketika administrasi tertib, maka pelayanan, pengamanan, dan pembinaan juga akan berjalan dengan baik.
Nilai kompeten sangat dibutuhkan karena pegawai harus terus belajar mengikuti perkembangan dari sistem kerja, regulasi, dan digitalisasi pelayanan. Saat ini, hampir semua sistem mulai berbasis teknologi sehingga ASN dituntut untuk adaptif dan terus meningkatkan kemampuan. Begitu, Pak Syarif. Baik, terima kasih tanggapannya Ibu Santi Kurniawati. Baik, dalam bidang administrasi tentunya nilai ASN juga sangat penting dalam menjalankan setiap tugasnya, karena administrasi sendiri pastinya di rutan ini mungkin banyak memilah dokumen baik organisasi ataupun kantor, dan karena ada nilai kompeten di nilai ASN itu sendiri akan menyebabkan pegawai itu pasti akan terus belajar mengikuti perkembangan sistem kerja ataupun dan teknologi. Karena kalau seorang ASN ketinggalan dalam perkembangan zaman, tentunya akan sulit untuk perkembangan rutan itu sendiri ataupun pekerjaannya. Mungkin selanjutnya kita ke narasumber lainnya, yaitu pegawai baru atau CPNS ini. Dari Pak Reza, silakan Bapak Reza. Baik, terima kasih Bapak Syarif atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai pegawai baru tentunya nilai berakhlak ini sangat penting. Saya melihat nilai berakhlak sebagai fondasi dalam membentuk karakter ASN yang profesional. Kami belajar bahwa menjadi ASN bukan hanya bekerja untuk menggugurkan kewajiban, tetapi harus memiliki integritas, etika, dan semangat pelayanan. Lingkungan kerja di pemasyarakatan juga mengajarkan pentingnya kerjasama, kedisiplinan, dan kesiapan mental karena tugas yang dihadapi memiliki tantangan yang begitu besar. Baik, begitu saja Pak Syarif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Reza. Sebagai pegawai baru ini Bapak Reza pastinya sangat melihat nilai berakhlak ini karena sebagai fondasinya sebagai dalam membentuk karakter ASN yang profesional. Terima kasih atas tanggapannya keempat narasumber. Mungkin kita bisa ke selanjutnya, yaitu contoh nyata penerapan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kita mungkin bisa mulai dari sisi berorientasi pelayanan. Bagaimana sih implementasinya untuk di lapangan? Narasumber Ibu Regita, silakan Ibu. Oke, Pak Syarif. Jadi dalam pelayanan sendiri seperti yang saya katakan sebelumnya, prioritas pelayanan itu contoh paling nyata, yaitu ada dalam pelayanan besukan atau pelayanan kunjungan keluarga warga binaan. Petugas harus memastikan pelayanan berjalan tertib, aman, dan tetap humanis. Terutama dalam memberikan informasi alur kunjungan, Bapak. Jadi kami itu harus selalu 3S, bahkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Terhadap masyarakat yang belum memahami prosedur dan memastikan pelayanan tersebut itu berjalan dengan cepat dan tanpa pungutan liar. Jadi kalau mau ada besukan atau kunjungan di rutan kelas 19, kita tidak memungut peser pun biaya. Jadi gratis, aktif. Selain itu, kami juga berusaha menjaga sikap dan komunikasi. Hal sederhananya seperti menyapa dengan sopan, memberikan arahan dengan jelas, dan tidak membeda-bedakan masyarakat, terutama kalau biasanya tuh ada yang privilege gitu Pak. Ini anaknya apa? Ini tahanan dari pejabat, ini tahanan politik atau tahanan apa? Kita sama sekali tidak membeda-bedakan. Jadi kita ikuti sesuai alur, sesuai prosedur, sesuai urutan kunjungan tersebut. Gitu. Karena sekali lagi Pak Syarif, karena pelayanan yang baik akan menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan, terutama di urutan kelas lebih banyak. Begitu Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Regita. Tentunya di berorientasi pelayanan ini pastinya akan harus memberikan pelayanan yang baik, aman, cepat, dan tentunya ramah kepada pengunjung ataupun warga binaan. Tidak membeda-bedakan mereka dari tahanan yang kaya ataupun miskin, mereka tetap sama. Kita harus memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada mereka. Sekarang bagaimana untuk penerapan nilai akuntabel dalam pengamanan kepada Bapak Rahmat Pambudi, silakan.
Terima kasih untuk bagaimana penerapan nilai akuntabel dalam pengamanan. Jadi, dalam pengamanan, akuntabilitas sangat penting karena menyangkut keamanan dan keselamatan. Setiap petugas di rutan kelas 2B Banyumas itu wajib melaksanakan kontrol blok secara rutin, melakukan pengecekan jumlah warga binaan setiap pagi, siang, atau saat berjaga malam, memeriksa kamar hunian, serta membuat laporan yang sesuai dengan fakta di lapangan. Petugas juga harus disiplin saat pergantian regu jaga agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengganggu keamanan di rutan kelas 2B Banyumas ini. Selain itu, integritas menjadi hal yang sangat utama. Petugas harus menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga profesionalisme dalam bertugas. Mungkin penerapan nilai akuntabel di lingkungan rutan kelas 2B Banyumas, khususnya di pengamanan, mungkin seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Rahmat Pambudi sebagai regu pengamanan. Di sini menjelaskan bahwa akuntabel itu sangat penting dalam sistem pengamanan karena petugas harus disiplin saat pergantian regu jaga, menghitung isi hunian agar tidak ada yang kurang ataupun lebih. Jadi harus sesuai dengan isi hari tersebut. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana dengan nilai kompeten dan adaptif? Ke narasumber sekarang Ibu Santi Kurniawati, silakan. Baik, saat ini sistem kerja pemasyarakatan saat ini kan terus berkembang. Banyak pelayanan dan administrasi sudah menggunakan sistem digital, sehingga pegawai harus mampu menyesuaikan diri juga. Karena itu, peningkatan kompetensi sangat penting melalui pelatihan-pelatihan. Baik pelatihan mandiri, pembelajaran mandiri, dan evaluasi kerja yang dilakukan. Pegawai juga dituntut cepat beradaptasi terhadap perubahan aturan dan kebijakan organisasi, khususnya di organisasi pemasyarakatan ini. Nilai adaptif berarti ASN tidak boleh tertinggal oleh perkembangan zaman. Kita harus siap belajar, terbuka terhadap perubahan, dan mampu memberikan inovasi untuk meningkatkan pelayanan. Bukan jadi kalau sudah pegawai senior tidak mengikuti perkembangan zaman atau teknologi yang sudah berkembang. Seperti itu, Bapak Syarif. Siap, terima kasih atas tanggapannya Ibu Santi. Betul sekali bahwasanya dikarenakan perkembangan zaman sekarang itu pasti sudah pesat, pegawai itu dituntut untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan, baik teknologi, contohnya di dunia digital, karena kalau petugas bisa tertinggal itu akan menyebabkan kurangnya sistem di rutan itu sendiri. Sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu kepada narasumber terakhir, pegawai baru atau CPNS, Bapak Reza. Bagaimana sih pengalamannya sebagai pegawai baru dalam menerapkan nilai berakhlak ini? Silakan Bapak Reza. Baik, terima kasih Bapak Syarif atas waktunya. Menanggapi yang telah disampaikan oleh Ibu Santi terkait nilai adaptif sebagai pegawai baru, tantangan terbesar adalah menyesuaikan diri dengan ritme kerja dan tanggung jawab di lingkungan pemasyarakatan. Namun, kami banyak belajar dari senior mengenai kedisiplinan, etika kerja, dan pentingnya menjaga integritas. Kami juga diajarkan bahwa keberhasilan tugas tidak dapat dilakukan sendiri. Maka itu dibutuhkan kerjasama antar pegawai, komunikasi yang baik, dan saling mendukung antar bagian di pengamanan, pelayanan, maupun di administrasi. Nilai kolaboratif dan harmonis sangat terasa dan dalam lingkungan kerja sehari-hari. Demikian dapat tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Terima kasih Bapak Syarif. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Reza. Tentunya sebagai pegawai baru, Bapak Reza ini mempunyai tantangannya tersendiri dalam menghadapi
dunia kerja di pemasyarakatan tentunya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada Ibu Regita, bagaimana peran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini dalam mendukung budaya kerja berhalak? Untuk Ibu Regita, silakan. Jadi peran Kanwil sendiri itu memiliki peran penting dalam pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh UPT pemasyarakatan, Pak. Jadi Kanwil itu membawahi banyak sekali UPT, termasuk Kanwil Jawa Tengah itu ada 59 UPT sendiri. Jadi melalui pembinaan pegawai, penguatan integritas, dan evaluasi kinerja, Kanwil mendorong seluruh ASN di Jawa Tengah, tentunya Kanwil Jawa Tengah, agar menerapkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Regita. Untuk Ibu Regita sendiri ini sekarang di UPT mana sekarang? Baik, Untuk saya sekarang, izin Bapak, untuk saya sekarang ada di Kanwil Jawa Tengah. Saya sedang diperjauhkan di Kanwil Jawa Tengah. Terima kasih. terima kasih Ibu Regita. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Regita. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, harapannya apa sih nilai berhalak ini dalam dunia kerja mungkin? Ibu Santi, silakan Ibu Santi. Baik, Bapak Syarif, untuk harapannya, nilai berakhlak benar-benar menjadi budaya kerja, bukan hanya slogan yang digunakan saat latsar atau saat pertemuan-pertemuan, karena kita seluruh ASN menerapkan nilai tersebut secara konsisten dan terus-menerus, maka pelayanan publik akan semakin baik dan citra institusi, khususnya pemasyarakatan ini juga meningkat. Seperti itu, Bapak Syarif. Baik, terima kasih Ibu Santi atas tanggapannya. Baik, luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Yang dapat saya simpulkan bahwasanya dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa nilai beralak ini harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas, mulai dari pelayanan masyarakat, pengamanan, administrasi, ataupun hingga kerjasama antar pegawai rutan kelas 2B Banyumas ini. Dengan penerapan nilai beralak ASN ini, di Rumah Tanah Negara kelas 2B Banyumas dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi ASN yang profesional, berintegritas, disiplin, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih pada seluruh narasumber kita yang telah hadir pada sore hari ini. Baik, terima kasih kembali, Terima Bapak kasih Syarif. Bapak telah diundang di podcast penerapan Sama-sama, beralak. Bapak. Sama-sama Pak, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan dalam podcast ini. Sebelum kita mengakhiri pada podcast hari ini, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Gaya formal dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada narasumber kita pada sore hari ini. Saya Sari Ahmad Hidayatullah selaku moderator pada podcast hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih Bapak. Akhirnya.